Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi ma'ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi bidzaril adim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan, kami bersama kelompok yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Ainur Rafiq, kemudian saya Ilham Ainun Nazar. Di sini kami akan membacakan teks mengenai video Syahrul Quran untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pemikiran tafsir modern kontemporer. Pertama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka walaupun di dunia maya. Semoga kita dikaruniai jalan kesehatan walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita aturkan, kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang semoga kita diakui sebagai umatnya dan telah kita mendapatkan syafaatul umat yaumil qiyamah, amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan bagi makhluk, khususnya bagi pengeluk agama Islam. Allah menciptakan makhluk di bumi, baik hewan, manusia maupun alam semesta, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Allah menurunkan sosok manusia yang sebagai penyempurna akhlak bagi umat manusia di dunia, yaitu merupakan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW yang mana adalah manusia pilihan yang kisah hidupnya menjadi suri tauladan bagi manusia di seluruh penjuru dunia, terutama umat Islam. Setiap perkataan dan tingkah laku dia merupakan perwujudan dari kebaikan dan manifestasi nilai-nilai ajaran Islam fundamental. Bahkan sebagai orang yang menganggap bahwa segala gerak-gerik Nabi Muhammad SAW merupakan representasi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti di sini kami akan membacakan tentang tema yaitu Rasulullah sebagai suri tauladan bagi segala umat manusia. Kajian tafsir Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Al-Ahzab, Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat, Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri taulat yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Menurut penafsiran dari 3 tokoh mufassir menjelaskan bahwa menurut penafsiran Pak Quraisy, ayat ini bisa jadi merupakan kecaman kepada orang-orang munafik yang mengaku memeluk Islam tetapi tidak mencerminkan ajaran Islam. Kecaman tersebut dikesankan
oleh kata lakon, seakan-akan ayat di atas mengatakan kamu telah melakukan aneka kedurhakaan, padahal sesungguhnya di tengah kamu ada Nabi Muhammad yang mestinya kamu teladani. Kata uswatun atau iswah berarti teladan. Az-Zamkhsyari mengatakan bahwa ayat ini memiliki dua kemungkinan. Makna yaitu, pertama, Nabi Muhammad dalam arti kepribadian beliau secara total adalah teladan. Kedua, di antara kepribadian beliau terdapat hal-hal yang patut diteladani. Bagi mayoritas ulama, pendapat pertama adalah yang paling kuat karena kata fi dalam Quran Al-Azhar bermakna seluruhnya. Pakar tafsir dan hukum Al-Qurtubi mengungkapkan bahwa dalam soal-soal agama, keteladanan itu merupakan kewajiban, tetapi dalam soal-soal keduniaan maka ia merupakan anjuran. Dalam soal keagamaan, beliau wajib diteladani selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah sebuah anjuran semata. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa keteladanan ini terbatas pada akhlak dan hal-hal keagamaan. Adapun aspek kehidupan yang lain, Nabi Muhammad SAW telah menyerahkan sepenuhnya kepada para pakar di bidang masing-masing. Ini didasarkan pada sebuah hadis yang bermakna, apa yang kau sampaikan menyangkut ajaran agama, maka terimalah, sedang kamu lebih tahu persoalan keduniaan kamu. Imam Al-Qarafi menegaskan bahwa seseorang harus cermat dalam memilah keteladanan dari Nabi, karena menurutnya beliau dapat berperan sebagai rasul atau mufti atau hakim agung atau pemimpin masyarakat, dan dapat juga sebagai seorang manusia yang memiliki kekhususan yang membedakan beliau dari manusia-manusia lain, sebagaimana perbedaan sebagai seorang dengan lainnya. Terlepas dari perbuatan, apakah seorang muslim harus meneladani seluruh kepribadian Nabi Muhammad atau hanya sebagian saja? Pada faktanya, beliau adalah rahmat bagi alam semesta dan suri tauladan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Apa yang semestinya diteladani darinya bukan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat formal dan simbolik, namun juga substansial dan universal. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai pembahasan lebih lanjut mengenai kesimpulan dari Rasulullah sebagai suri tauladan bagi umat manusia tentang surat Al-Asr ayat 21. Pada intinya penafsiran dalam ini merupakan Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi umat manusia, karena Nabi Muhammad merupakan Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah merupakan Rasulullah diturunkan sebagai penyempurna akhlak dan sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi umat manusia semua. Sekian presentasi mengenai teks Sahih Quran dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tertata dan tutur kata yang kurang teratur. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.